Ayu Ramadhani, lagi dengan bersama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Purwanto. Saya sebagai local guide untuk objek pesanggrahan Taman Sari. Nah, Kalau menurut saya secara pribadi, bahwasanya memang untuk Keraton Yogyakarta yang memiliki objek khusus Taman Sari itu erat kaitannya dengan apa yang menjadi culture atau tradisi di sini. Seperti bagaimana ketika pertama kali kita masuk, kita jumpai ada yang namanya patung kepala naga. Nah, kepala naga itu menggambarkan tentang angka tahun Jawa yang kita kenal dengan istilah Condro Sengkolo. Dalam bahasa lain, konotasinya adalah sengkalan memet. Nah, sengkalan memet itu menggambarkan angka tahun di mana Taman Sari ini mulai dibangun oleh Kasultanan Yogyakarta. Dengan frase yang ada kita baca adalah Dwi Nogo Roso Tunggal, itu untuk keraton. Kalau Taman Sari Catur Nogo Roso Tunggal. Catur berarti 4, naga itu 8, rasa itu 6, tunggal itu 1. Nah, cara membacanya kalau tahun Jawa itu dibalik 1684 dalam tahun Jawa atau dalam tahun Masehinya 1758. Itu relief yang pertama. Oke, kita masuk lagi ke bagian yang poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, di area Gedong Sekawan dan juga area kolam akan kita jumpai beberapa buah yang namanya simbol yang menyerupai bentuk kepala raksasa. Itu yang acap kali disebut dengan istilah Kala Makara. Kala Makara menggambarkan tentang sosok filosofi untuk manusia diharapkan bisa menjaga yang namanya hawa nafsu. Maka Kala Makara itu dengan bentuk kepala raksasa, rambutnya ada seperti rambut api dan juga lidah yang menjulur, keinginannya apa? Memakan hal-hal yang sifatnya buruk. Karena pastinya yang namanya Kala Makara tersebut itu erat kaitannya dengan bagaimana orang bisa menahan hawa nafsu dalam dirinya. Nah, tapi ada juga yang menyatakan Kala Makara itu diambil dari bahasa kala. Kala itu artinya waktu ataupun masa. Nah, makanya kala itu di bagian bawahnya pasti terdapat pintu, Kak. Nah, pintu itu ibarat jalan kehidupan manusia. Jadi bila mana kita masuk, sudah kita lewati, maka waktu itu tidak mungkin kembali. Oleh sebab itu, kala itu sangat penting, mengingatkan kepada generasi milenial saat ini bahwasanya waktu adalah hal yang paling utama. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Peranan Taman Sari sangat penting dalam hal dalam keberlangsungan kegiatan tradisi di dalam keraton. Karena di Taman Sari itu, terutama di lokasi Gedong Sekawan tadi, itu biasanya kita aturkan sebagai tempat untuk bermain gamelan bagi para putra-putra sultan, sekaligus juga sebagai tempat untuk belajar menari bagi para putri-putri raja. Makanya Gedong Sekawan tadi juga disebut dengan istilah Gedong Sedah Mirah. Sedah Mirah menggambarkan tentang fase di mana wanita itu memiliki karakteristik yang sangat cantik, taat beribadah, dan tentunya sangat dermawan. Nah, itu yang pertama. Oke. Poin berikutnya adalah tentang bagaimana keberadaan lokasi kolam pemandian yang tentunya akan membedakan posisi, status, dan juga strata usianya. Karena kolam di sini akan dibagikan kepada anak-anak yang raja masih kecil, terletak di paling sebelah utara atau sebelah kanan nantinya itu namanya umbul kawitan, itu buat anak-anak raja yang masih kecil-kecil. Sedangkan di bagian tengah untuk putri raja yang beranjak remaja. Dan tentunya ada kolam private di bagian sebelah selatan yang digunakan untuk putri raja yang sudah berusia dewasa dengan kondisionalnya beliaunya baru mendapatkan datang bulan atau menstruasi. Seperti itu. wah, keren sekali. Jadi untuk gedung di paling utara yang di dekat arah Umbul Kawitan tadi, itu sebetulnya untuk istilah namanya itu dalam komplek Umbul Pasiraman namanya. Jadi gedung-gedung di dalam kolam ini masuk dalam koridor sebutan komplek Umbul Pasiraman. Nah, sedangkan untuk art atau culture yang ada di bagian dalamnya itu berisi tentang hasil perkebunan yang ada di dalam area objek pesanggrahan Taman Sari. Kemudian lukisan-lukisan yang ada di bagian dalam sebagai pelengkap daripada bentuk museum yang nantinya ada lukisan tentang water palace atau istana atas air, bangunan yang ada di paling sisi sebelah utara Taman Sari, kemudian foto-foto lama yang menggambarkan dan juga menjelaskan tentang keberadaan Taman Sari ketika tidak dipergunakan lagi oleh keluarga raja, kemudian ketika
mengalami fase di mana setelah tertimpa musibah gempa bumi dan letusan Gunung Merapi, sekaligus salah satu lukisan yang paling fundamental yaitu pohon beringin. Nah, jadi ketika tadi kakak masuk ke dalam situ akan dijumpai, begitu masuk di sisi arah bagian sebelah kanan ada lukisan. Itu gambarnya pohon beringin. Itu menggambarkan cikal bakal keraton itu berasal dari dusun yang namanya Dusun Beringin. Itu di mana letaknya Pak Agus? Di sebelah utara keraton atau tepatnya di alun-alun utara. Kenapa dipilih pohon beringin? Beringin memiliki filosofi, dia sangat rindang, melindungi, mengayomi, dan memberikan kehidupan. Karena dari akar yang menjulur dari pohon beringin tersebut itu mengandung yang namanya air. Karena air itu adalah zat yang paling penting bagi kehidupan manusia agar mereka bisa berkembang biak. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dipilih Taman Sari ini sebagai tempat untuk vilanya, karena disinilah terdapat debit air yang sangat luar biasa. Kemudian di sebelah selatan yang ada menara ya Kak ya, ada menara itu. Nah, itu di kiri dan kanan itu ada ruangannya juga Kak. Ruangan sebelah kiri adalah tempat sauna, tempat istirahatnya Sultan setelah selesai mandi bersama permaisuri. Di sebelah kanannya tempat ganti rasukan. Rasukan itu bahasa Jawa, artinya ageman atau pakaian. Nah, ketika kakak masuk di dua buah ruangan itu, pastinya di atas pintunya ada relief. Nah, relief itu juga Condro Sengkolo Kak. Tapi Condro Sengkolo itu berbeda dengan arah kita pintu masuk. Kalau di pintu masuk itu kita gunakan sebagai Condro Sengkolo untuk tahun pembangunannya, yang di atas itu sebagai tahun selesainya pembangunan. Seperti itu. Kalau bacanya sih lebih kurang Lajering Sekar Sinesep Peksi. Ya, itu bahasa Sanskerta. Lajering Sekar Sinesep Peksi itu berarti setangkai bunga yang dihisap oleh burung. Ya, lajering itu setangkai, nilainya 1, sekar itu bunga, nilainya 9, sinesep itu minum, nilainya 6, sedangkan peksi adalah burung, nilainya 1. 1961, otomatis dibaca dari sebelah kanan ke kiri 1691, berarti Taman Sari selesai dibangun tahun 1691 dalam tahun Jawa, dalam tahun Masehinya 1765. Itulah relief-relief art yang ada di sini. Jadi itu menggambarkan tentang bagaimana fase pendidikan, tradisi, budaya yang dianjurkan oleh Sultan kepada anak-anaknya di dalam area kompleks Pesanggerahan Taman Sari ini. Makanya orang akan menyebut Taman Sari itu dengan istilah Kaputren Taman Sari. Kaputren karena tempat untuk putri-putri raja. Wah, keren sekali Pak. Iya. Ini untuk konsep dan juga visi misi pembangunannya itu dibangun dan digagas oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ya, beliau berkeinginan menciptakan wahana daripada tempat berlibur ini, tapi beliau juga memperhitungkan tentang bagaimana perkembangan dinamika tradisi dan budaya di dalam lingkup kota Yogyakarta. Tentunya di Jogja yang tinggal tidak hanya orang Jawa pada masa tersebut ya. Dulu juga ada orang Arab, ada orang Cina, dan pastinya beberapa bangsawan dari Eropa. Karena pastinya orang Belanda, orang Portugal pernah tinggal di Taman Sari. Nah, oleh sebab itu, Sultan membangun Taman Sari ini meminta bantuan dari salah seorang ahli arsitek yang berasal dari Portugal, yang dalam buku Babat Tanah Jawa dikenal dengan istilah Demang Tegis. Nah, beliau seorang arsitek yang menggabungkan konsep bangunan culture Jawa, joglo, tapi menggunakan konstruksi dari cor beton. Jadi yang Anda lihat ini adalah konsep bangunan rumah joglo Kak, tapi dia menggunakan cor beton. Sedangkan beton itu pada masa tersebut hanya ada di Eropa. Di Jawa nggak ada, karena rumah joglo pasti sangat identik dengan yang namanya kayu. Nah, dari cor beton yang kita gunakan itu tentunya bukan cor beton saat ini Kak. Cor beton zaman dahulu itu ada campuran batu bata, pasir, serta kapur. Nah, itu yang kita gunakan sebagai perekatnya. Ada yang mengatakan menggunakan bligon. Bligon itu adalah culture Jawa alias semen merah. Dan sistem penataan batu batanya tidak tertidur.
tapi dia dengan memiring seperti ini dan digosokkan. Makanya culture budaya disebut dengan istilah teknik batu kosot. Begitu Pak penjelasan. Keren sekali bukan tentang Taman Sari ini. Jadi begini Kak, karena Taman Sari itu kan di dalam itu keraton yang syarat erat katanya dengan kepercayaan kejawen dan juga tradisi Jawa. Tentunya yang paling kuat di sini itu dan paling mengena di hati masyarakat itu adalah keberadaan yang namanya sesaji. Ya, sesaji ini adalah bentuk warisan budaya dari para leluhur kita. Jadi sesaji ini memang digunakan setiap hari di dalam lingkup objek-objek yang erat kaitannya dengan hubungannya dengan keraton. Salah satunya yang ada di hadapan kita ini Kak, sesaji ini menggabungkan konsep tradisi budaya Jawa dengan konsep tradisi budaya dari Cina dengan adanya penacapan rupa Kak. Nah, ini ada yang namanya sesaji ini ya. Ini sebetulnya adalah memaknai fase kehidupan manusia Kak. Jadi fase kehidupan manusia itu digambarkan dengan keberadaan sesaji ini karena ada jalur alur hidupnya manusia dimulai dia dilahirkan ke dunia sampai nantinya itu dia akan kembali kepada penciptanya. Ya. Yang Anda sikapi ini adalah adanya bunga mawar, ada bunga kenanga, ya, dan juga pastinya ada bunga cempaka atau kembang kantil. Jadi sesaji ini menggambarkan fase di mana mawar ini menggambarkan tentang kehidupan manusia yang beraneka macam warna. Mawarno-warno hidupmu, hidup kakak itu beraneka macam warna. Kemudian ada bunga yang kedua, bunga kenanga. Kenom rono, kenom rene. Hidup itu suatu pilihan Kak. Kita mengarah positif, kita mengarah negatif, itu adalah pilihan kakak. Tapi kudu kantil. Kembang kantil itu mengikat jiwa kita dengan pencipta kita. Kantil marang Gusti, terikat kepada Gusti, terikat kepada Tuhan. Maka segala bentuk kehidupan manusia di Jawa itu dia akan mengukurnya, batasannya tidak akan melebihi daripada kekuasaan Tuhan. Dan kita berasal dari Tuhan dan pastinya akan kembali kepada Tuhan. Itulah inti daripada keberadaan sesaji yang sering dijumpai tidak hanya di Taman Sari, tapi juga di dalam lingkup Keraton Yogyakarta. Wah, biasanya nih Pak, sesaji ini selalu dikaitkan dengan hal mistis. Apakah itu benar Pak? Sebetulnya kalau bahasa mistis itu tidak, tapi lebih tepatnya kalau kami adalah spiritualis kita. Spiritualis orang Jawa itu tidak akan jauh daripada tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang lama. Kalau tentang mistis itu biasanya bagaimana pengayaan, pengembangan cerita seakan-akan membuat hal itu menjadi dikeramatkan. Sebetulnya ini bukan tentang keramat Kak, tapi bagaimana upaya masyarakat Jawa terutama di dalam Jurun Beteng itu menjaga dan mempertahankan tradisi. Yang utama itu dengan gerusan teknologi, dengan gerusan dari culture atau budaya art dari luar, jangan sampai budaya Nusantara yang kita miliki ini hilang dimakan oleh waktu. Oh, jadi begitu Pak sejarahnya. Wah. Iya. Jadi nih guys, jangan kaitkan hal mistis lagi dengan sesaji karena kita tahu kadang ada hal tertentu yang emang bukan tentang hal mistis saja. Itu spirit moral Kak. Jadi sesaji itu bagi kami orang Jawa adalah ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Kita diberikan berkat, kita diberikan rahmat, bisa beraktivitas setiap harinya. Makanya sesaji akan selalu tampil, akan selalu muncul di setiap kesempatan, baik di pagi hari sebelum bekerja, sore hari sebelum pulang, ataupun ketika ada event-event di dalam Keraton Yogyakarta. Seperti itu. Terima kasih Bapak Sama-sama. untuk penjelasannya. Iya. Kita semua cukup jelas untuk penjelasannya. Semoga bisa mengedukasi teman-teman di masa. Semoga informasi yang berikan itu bermanfaat dan semoga terbaik bagi kakak-kakakku semuanya.